Halo semua, salam sejahtera dan selamat datang di channel SkyCode, channel yang membahas pemrograman web-based Laravel dan aplikasi desktop dengan Visual Basic. Bagi yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa di like ya, karena kedepannya akan banyak membahas pemrograman untuk pemula dan membuat proyek yang ada di dunia kerja. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke materinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat dashboard admin dengan Laravel Vue, Inertia.js, Tailwind CSS, dan Jetstream. Yang perlu Anda siapkan, ada beberapa software yang harus kalian install. Yang pertama adalah database MySQL, installnya versi terakhir ya. Terus Composer, KitBash, Visual Studio Code, Node.js-nya yang last version juga, dan yang terpenting adalah koneksi internetnya. Ini harus kuat ya koneksi internetnya, karena nanti kita install Composer-nya itu yang menggunakan koneksi internet, dan bahkan ketika kita create project pun kita akan menggunakan koneksi internet. Oke, jika sudah diinstal 6 software tersebut, kita langsung mulai saja ya membuat halaman dashboardnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah project baru. Kita posisikan dulu project ini akan disimpan di mana. Seperti contohnya, saya akan menyimpan di dalam project di dalam drive D ya, terserah kalian mau disimpan di mana. Di sini tinggal diklik kanan aja, lalu klik git bash here jika sudah diinstal. Nah, selanjutnya kita akan create project baru. Kita buka browser ya, biar tahu gimana cara proses installnya. Kita masuk ke webnya Laravel. Di sini ada banyak perintah. Cara installnya itu, nah ini. Oke, ini saya copy. Kita kembali ke git bash, lalu saya klik kanan paste. Nah, di sini kan ada Composer create project ya, Laravel. Nah, ini adalah nama projectnya. Tapi saya ganti di sini menjadi namanya adalah Invent Study. Rencana ke depan saya akan membuat sebuah project inventory di dalam yang saya simpan di dalam drive D, lalu di folder Laravel 8. Oke, saya enter. Jika sudah selesai, maka akan ada info seperti ini bahwa project baru sudah selesai dibuat. Oke, nah ini kita close saja. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam folder Invent Study yang baru saja kita buat. Kita masuk ke dalam, lalu kita klik kanan, lalu kita masuk ke dalam Visual Studio Code jika kalian sudah install. Oke, kita buka. Nah, ini adalah project yang baru kita buat. Nah, ini kita close seperti ini, dan proses selanjutnya kita lihat hasilnya ya. Dengan cara kita buka terminal di sini, new terminal. Ini saya besarkan dulu. Oke, sebelumnya kita cek dulu versi Laravel yang kita gunakan ya. Caranya PHP Artisan version. Nah, di sini saya menggunakan versi Laravel 8.
Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya. Itu PHP Artisan Serve, kita enter, lalu kita buka link ini. Maka inilah project pertama yang berhasil kita buat. Nah, sekarang kita akan install beberapa fitur, yaitu yang pertama adalah Jetstream Inertia JS dan Tailwind CSS. Oke, sebelumnya kita lakukan ini, biarkan saja ya, biarkan dia jalan. Kita buka terminal baru di sini. Jadi ada dua terminal, yang satu Artisan Serve-nya, yang satu adalah komen-komen berikutnya. Nah, di sini kita coba lakukan update Composer update. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut lagi install npm-nya. Oke, jika sudah selesai, maka di sini otomatis akan ada folder baru yang namanya Node Modules. Sudah otomatis terinstall. Nah, sekarang kita akan install Jetstream Inertia JS. Caranya bagaimana? Coba kita buka cara instalasinya, kita masuk ke dalam web Jetstream. Kita langsung masuk ke proses installation-nya aja. Nah, proses yang pertama di sini kita harus install Jetstream-nya terlebih dahulu. Kita klik kanan copy. Nah, di sini kita klik kanan. Setelah diklik kanan kita enter. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut lagi ke proses selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya Livewire. Lalu yang kita pakai adalah Inertia. Kita klik kanan di sini, kita copy. Lalu saya klik kanan di sini. Lalu saya enter. Nah, di sini prosesnya sudah selesai ya. Sudah selesai. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan npm install kembali. Ya, kita lakukan. Ya, sudah selesai. Nah, kita cek dulu ya. Di sini kita cek. Oh, ternyata di sini sudah otomatis install Tailwind-nya. Nah, selanjutnya kita kan pakai Jetstream. Otomatis nanti di situ akan ada login user ya. Nah, Jetstream ini dia memiliki beberapa table, tapi sebelum kita melakukan migrate tabelnya, kita buat dulu database-nya. Kita masuk ke sum. Lihat sum-nya. Nah, di sini sudah aktif. Oke, kita masuk ke admin. Di sini saya akan membuat database baru, namanya adalah Infant Study. Nah, di sini ini saya copy ya, saya buat. Oke, sudah ada Infant Study, belum ada tabelnya ya. Di sini belum ada tabelnya. Nah, selanjutnya kita buka yang namanya INV. INV di sini kita ganti database-nya menjadi Infant Study sesuai dengan nama database yang barusan kita buat. Infant Study. Oh iya, jangan lupa di save ya. Ini ada tanda seperti ini belum di save nih. Oke, kita save, Ctrl S. Berarti kita coba lagi ya, melakukan migrate PHP Artisan migrate. Kita buka. Nah, di sini
berarti sudah otomatis membuat tabel baru ke dalam database yang barusan kita buat. Jadi kalau kita cek ke database, maka kita refresh ya. Kita refresh. Nah, ini adalah tabel yang baru kita buat. Nah, di sini belum ada datanya ya. Oke. Di user kita belum ada datanya. Nah, selanjutnya kita kan sudah menjalankan, ini harus tetap running ya, PHP Artisan Serve-nya. Oke, kalau sudah seperti ini, coba kita refresh. Nah, yang beda di mana nih? Nah, di sini ada login. Nah, di sini ada login. Tapi kan nggak ada data usernya kan? Berarti kita harus register terlebih dahulu. Jadi di sini ada register. Nah, di sini ada register. Oke, kita buat di sini. Misalnya namanya adalah Arya Elvanda, nama saya. Lalu di sini saya buat emailnya ya, terserah kalian. Saya contoh. Sebagai contoh saya buat seperti ini. Passwordnya terserah kalian. Misalnya saya passwordnya adalah password. Ini pun sama, password. Oke, jika sudah selesai kita klik register, maka otomatis akan masuk ke dalam dashboardnya Jetstream. Nah, oke, ini adalah proses kedua dan ini sudah berhasil. Kalau kita melihat profile misalnya, nah di sini sudah bisa kalian lihat, bisa ganti passwordnya, apakah perlu ada two factor authentication atau delete account atau logout di other browser. Jadi kalau kalian login di browser komputer kantor atau dimanapun, kalau di logout maka semua web browser tersebut akan logout ya. Nah, seperti itu. Kalau kita mau logout, oke, kita logout. Nah, kita akan kembali ke halaman Laravel. Dan kalau kita mau login, di sini ada login. Kita klik, masukkan lagi emailnya yang barusan kalian buat. Sebagai contoh, saya seperti ini. Oke, passwordnya diisi. Oke, selesai, kita login. Maka kita akan kembali ke halaman dashboard. Jadi seperti itu. Oke guys, jadi seperti itu tutorial kali ini. Bagaimana kita memanfaatkan fitur Jetstream tanpa memusingkan masalah login, session, dan lain-lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di part keduanya untuk membuat menu dashboard admin. Terima kasih. Just gotta look and see. Your screen I learned help me. I've been lonely. That's when you accept me. Then you set me free. Sometimes life's a mess. I get high when I'm upset. I remember when me and love didn't click. Searching for something real, then I found it. Oh, sometimes life